Line in. Line in. Kertasnya nantangin dong. Nantangin. Salah dah. Enggak kan? Yang kristal bagus. Ya itu nah. Yang kristal tuh. Biasanya jadi yang biasanya tuh. Sabar. Berarti pistolnya ada enggak? Iya. kalian Rek. Sebelah kanan dan kanan. Nah. Lagi dan Ceprit. London. Ngobrol sama tersangkanya dong. Ngobrol sama tersangkanya ya. Maju dah. Nah. Oke. Cukup ya? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan konferensi pers untuk kasus yang pertama. Ini berkaitan dengan kepemilikan senjata api tanpa hak. Ini sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 51 dengan ancaman 20 tahun penjara. Ini berawal kasusnya pada saat di Polresta itu menerima laporan kasus penipuan dan penggelapan. Ada seseorang yang melaporkan kepada kita di Polres. Waktu itu kita sarankan untuk membuat pengaduan. Tapi ternyata dapat informasi lagi bahwa akan bertemu dengan si tersangka ini. Mereka berjanji untuk bertemu di salah satu kafe di Rampal. Ini kejadian pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 pagi hari pukul 07.30. Nah, pada saat mereka berjanji bertemu itu, kita dari Polresta hadir di sana dari Sabara dan dari
reskrim, ya, termasuk yang piket kawas pada saat itu. Lalu kita amankan ini tersangka ini. Dari tersangka ini setelah kita amankan, kita lakukan penggeledahan. Nah, ternyata dari penggeledahan itu ditemukan senpi. Ya, senpi ini senpi asli. Ya, senpi yang organik, ya. Jadi betul-betul dia yang bukan dari rakitan, ya. Lalu dilakukan lagi penggeledahan kepada yang bersangkutan, ditemukan ada berbagai macam barang yang kami temukan, nanti saya jelaskan lebih lanjut barang buktinya. Dari tersangka pertama atas nama FPR, ini kelahiran Palembang, 91, ya, usia 29 tahun. Ini alamat di Jalan Bukit Baru, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, atau di Jalan Merdeka, Desa Pakis Jajar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Nah, dari pengembangan tersangka 1 FPR ini, kita kembangkan ke yang berikutnya, ke yang kedua, yaitu tersangka RAM. Ini usia 38 tahun, kelahiran Malang. Ini karyawan swasta, ya. Pekerjaannya adalah menjual aksesoris militer. Ini lulusan SMK, alamatnya di Jalan Pluih, Kelurahan Bumiayu, Kedung Kandang. Dari tersangka kedua, RAM ini, kita juga berhasil mengamankan lagi ada 2 senpi, ya, rakitan, dan juga ada beberapa amunisi dan juga perlengkapan militer lainnya, termasuk ada baju loreng, ya, baju loreng TNI. Nah, saya bisa sampaikan di sini untuk jenis pucuk senjatanya dari tersangka FPR, ini jenis pistol kaliber 9 mm, lalu 1 buah pucuk senjata jenis revolver 22, ya, lalu juga ada beberapa amunisi, lalu ada beberapa ini senjata tajam, ya, ada senjata tajam juga, lalu ada pakaian TNI Polri, ya, di sini juga ada. Lalu untuk dari tersangka RAM juga ada 2 jenis senjata, yaitu jenis pistol mini runner sport weapon. Lalu satu lagi ada senjata airgun Walther, ada 2 senjatanya untuk airgunnya. Termasuk juga ada golok, ada pisau, ada karambit, ada juga beberapa amunisi lainnya. Ya, ini semua kita tampilkan di sini. Nah, ini yang kami sampaikan bahwa motif, ya, ini motif daripada yang bersangkutan, tapi masih kami dalami, ya. Ini masih perlu pendalaman yang lebih jauh. Nah, ini hanya untuk tersangka FPR ini mengakunya sebagai kolektor saja, ya, dan untuk menjaga diri. Sedangkan untuk tersangka RAM ini, karena dia memang punya mencari keuntungan, pekerjaannya adalah untuk membongkar utak-atik senjata, mengupgrade dari senjata airgun menjadi senjata yang bisa digunakan, senjata tajam. Ini juga hasil pemeriksaan menyatakan bahwa semua senpi yang ada di sini ini bisa digunakan operasional dengan baik pada saat dia ditembakkan. Kita juga masih mencari satu lagi, ya, ada 1 DPO lagi, dan DPO ini adalah orang yang nantinya punya peran, ya, namanya OC, ya, OC, ya. Ini punya peran dia nanti untuk yang untuk merubah-rubah ini semua, ya, kemampuan dia untuk merubah senjata dan mendapatkan keuntungan dia. Ya, keuntungan yang didapatkan kisarannya antara 1 sampai dengan 5 juta per 1 senpi, ya. Jadi sudah kita proses dan kita lakukan penahanan, dan kita tetap lakukan pengembangan terhadap perkara ini. Demikian untuk kasus yang pertama. Ya. Untuk senpi sudah pernah dijual. Untuk senpinya sudah pernah terjual. Ini dia bukan ini, ya, jadi dia
tertutup ya. Jadi dia hanya kepada orang-orang tertentu yang tidak semua dia jual dengan apa, dia antara tersangka satu ini, FPR dan RAM ini sudah kenal kurang lebih 1 tahun. Ya. Dan ya ini saya dapat informasi juga, kita masih ngembangkan. Ini juga ada beberapa informasi kasus mungkin di Sumatera Selatan, kasus penipuan penggelapan, dan korbannya cukup banyak katanya, dengan jumlah nilai nominal juga cukup besar. Jadi ini mungkin nanti ada beberapa pengembangan lain kaitan dengan perkara ini. Jadi tidak hanya senpinya saja, tapi mungkin juga nanti ada kasus-kasus lainnya. Ilegal tapi sudah pernah digunakan ya? Belum. Jadi hanya dipakai saja untuk sebagai mungkin katanya sebagai alat pertahanan diri. Dan apakah itu untuk dibuat menakut-nakuti saat melakukan penipuan? Iya, ya itu makanya dari korban yang melapor ke kita itu menginformasikan bahwa yang bersangkutan membawa senjata api, sehingga minta bantuan dari kita, dari Polresta, untuk menemui tersangka ini di kafe. Mengaku juga sebagai anggota TNI Polri? Tidak, dia tidak mengaku sebagai anggota TNI. Udah ya. Cukup ya? Yang Kedua ya. munduran tapi le, ojo mundur. Ketok. Ini sudah demikian banyaknya ini apa ada semacam jaringan gitu ya? Barang punya banyak. Loh pasti kita. Sebenarnya saya belum mau rilis hari ini, tapi mohon maaf tekanannya. Jadi saya harus rilis hari ini. Sebenarnya saya belum mau rilis hari ini, tapi saya sudah banyak yang WA pribadi ke saya. Nanti dikira saya nutupin. Ya nggak apa-apa, risikonya begitu. Kalau udah begini jadi terbuka ya, tidak tertutup lagi. Nah ini ada pengembangannya lagi. Kita masih dalamnya. Oke. Ini juga yang kedua bagus, karena barang buktinya juga cukup besar, 4 kilo lebih ya. Jangan hilang ya. Ya, pengamanannya ya. Masukin lemari besi aja deh.